Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang energi dan perubahannya, khususnya energi yang terbarukan. Ya, ada beberapa energi yang terbarukan atau yang disebut hibrid, itu bisa energi angin, ya, kemudian energi matahari dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi energi dari sinar matahari ini dimanfaatkan, ya. Dimanfaatkan untuk apa? Ya, dalam kehidupan sehari kita. Kalau kita lihat di atas genting itu kan ada semacam lembaran-lembaran, nah itu adalah yang namanya solar cell, ya. Selama ini dimanfaatkan bisa untuk pembangkit listrik tenaga surya, bisa dimanfaatkan untuk pemanas air di dalam rumah, bisa juga dimanfaatkan untuk penerangan, misalkan untuk lampu, ya, dari rumah ke rumah. Nah, pada siang hari itu bisa kita manfaatkan sinar matahari, ya, ke dalam ditangkap oleh yang namanya fotovoltaik. Fotovoltaik ini adalah logam yang bisa menangkap sinar matahari, kemudian bisa merubah menjadi energi listrik, ya. Bagaimana caranya? Kita coba. Nah, cara kerja simple, ya, tentang energi matahari atau surya menjadi energi listrik. Ya, caranya adalah bahwa sinar matahari yang mengenai logam pada solar cell ini. Nah, intinya bahwa logam itu kan di situ ada namanya inti atom, ya. Inti atomnya dari proton, neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron, ya, pada logam. Nah, elektron ini adalah terdalam, yang dekat dengan inti, ada yang terluar. Nah, elektron yang terluar ini, ya, itu bisa diganggu ketika mendapat sinar matahari dengan frekuensi yang sangat tinggi, maka elektron terluarnya akan lepas. Ketika elektron ini akan lepas, ya, maka akan menuju kepada kutub-kutub katoda, ya, karena negatif, ya, ketarik ke katoda, kemudian akan mengalir kepada ujung-ujungnya, kepada namanya beda potensial. Nah, arus yang mengalir ini, elektron yang mengalir ini kan menjadi arus listrik, kemudian akan disimpan dalam sebuah muatan, ya. Kalau biasanya yang digunakan adalah akumulator atau aki. Nah, dari aki-aki ini nanti bisa didistribusikan untuk lampu, kemudian untuk menghangat, ya, bisa, ya, untuk dimanfaatkan menjadi listrik intinya, ya, bisa ke kompor listrik dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian apa aplikasi kehidupan sehari-hari, ya? Setiap kita lihat lampu merah sekarang atau traffic light sekarang itu sudah menggunakan namanya solar cell, ya. Jadi ini energi yang terbarukan dan tidak akan pernah habis. Selain itu juga beberapa kendaraan-kendaraan itu juga menggunakan solar cell, ya, misalkan motor listrik, ya. Motor listrik dari solar cell misalkan, atau dicas, ya, bisa jadi, atau solar cell kemudian disimpan dalam suatu muatan, bisa digunakan untuk energi listrik dan bisa menggerakkan misalkan tadi motor listrik, ya, kemudian mobil listrik, ya. Jadi sumber energinya bisa dari tenaga matahari atau sel surya. Nah, proses inilah yang dimanfaatkan manusia, ya, untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi menggunakan solar cell, misalkan suatu daerah, ya, atau pinggir pantai itu bisa energi hibridnya bisa menggunakan angin, bisa tenaga gelombang, ya, tenaga ombak, kemudian bisa juga dipasangi panel surya, ya. Panel surya ini disimpan dalam suatu muatan, dalam gardu muatan, kemudian bisa didistribusikan menjadi energi listrik. Sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, energi listrik ini. Jadi apa, ya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa energi ini tidak akan pernah habis, ya. Bisa hemat, bisa efisien, ya, karena menggunakan tenaga surya pada
siang hari terutama, ya, yang pada saat frekuensinya tinggi. Ya, demikian video singkat tentang energi dan perubahannya, terutama adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan saat ini untuk ramah lingkungan itu sangat penting. Orang akan beralih kepada energi listrik, terutama energi terbarukan yang tidak akan pernah habis, yaitu tenaga surya. Terima kasih, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.